Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elda Febrianti dari kelas 1B Tadris IPS. Video kali ini dibuat untuk ujian akhir semester mata kuliah fikih. Nama dosen Ibu Devi Arisanti MAG. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang zikir dan doa setelah sholat. Kata zikir berasal dari bahasa Arab yang berarti mengingat atau dan menyebut. Ketika kata ini sudah dipergunakan dalam terminologi Islam, maka zikir memiliki pemahaman yaitu mengingat atau menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam hati maupun melalui lisan, untuk menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesadaran seseorang hamba yang disusul dengan perbuatan ketaatan. Antara lafal zikir yang populer di tengah masyarakat muslim adalah Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Doa berasal dari bahasa Arab dua, yang secara bahasa atau etimologi berarti memohon, meminta, pujian. Sedangkan secara istilah atau etimologi, doa adalah permohonan dari yang lebih rendah kepada kebutuhan yang lebih tinggi. Selanjutnya, hukum zikir dan doa. Secara umum, keduanya merupakan hal yang dianjurkan. Zikir dan doa dapat menjadi wajib apabila ia termasuk dari bacaan pada ibadah yang diwajibkan, seperti zikir dan doa yang menjadi bagian dari bacaan sholat. Syariat zikir dan doa didasari oleh banyak dalil Al-Quran dan hadis yang makbul. Di antara ayat Al-Quran yang menjadi dasar hukum syariat zikir terdapat pada Quran Surah Al-Ahzab ayat 41 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsiran, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Selanjutnya, keutamaan dan manfaat zikir dan doa. Keutamaan manfaat zikir. Yang pertama, Allah akan mengingat orang yang berzikir kepadanya berdasarkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu stati'u bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. 2. Zikir menjadi sebab keberuntungan. Sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, dia berkata, pada suatu ketika Rasulullah SAW pergi ke Mekah melalui sebuah gunung yang bernama Jumdan. Kemudian beliau bersabda, ayo jalanlah, inilah Jumdan. Telah menang para mufaridun. Para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan mufaridun? Beliau menjawab, yaitu orang-orang laki-laki atau perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. 3. Zikir menenteramkan hati. Berdasarkan firman Allah Quran Surah Al-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, Alladzina amanu wa tatma'innal qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, yang artinya orang-orang yang beriman dan hati memiliki menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Selanjutnya, keutamaan dan manfaat doa. Yang pertama, doa adalah tindakan mulia di sisi Allah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh beberapa ahli hadis, diantaranya Al-Tirmizi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi SAW bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih mudah di sisi Allah dibanding doa. 2. Doa merupakan sarana memohon ampun dosa. Sesuai firman Allah Quran Surah Al-Muzammil ayat 20 yang berbunyi, Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim, yang artinya mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Selanjutnya, adab berzikir dan berdoa. Yang pertama, dilakukan dengan suara pelan. 2. Tidak dengan suara keras. 3. Dilakukan secara sendiri-sendiri. Berikut adapun adab-adab berdoa yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengangkat tangan ketika berdoa. Yang kedua, memulai berdoa dengan memuji Allah dan bersolawat atas Nabi Muhammad SAW. 3. Berdoa dengan kesadaran akan kerendahan diri di hadapan Allah dan dengan menggunakan suara pelan. 4. Mengakhiri doa dengan hamdalah. Terakhir, zikir dan doa sesudah sholat. Yang pertama, membaca syahadat sambil mengusap tangan kanan pada wajah setelah mengucapkan salam. Kedua, 2. Membaca istighfar. 3. Membaca tahlil. 4. Disambung dengan surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan ayat kursi. 5. Membaca tasbih, tahmid, dan takbir. 6. Ditutupi dengan doa. Adapun doa setelah sholat yaitu sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afini ni'amahu yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukra kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultani. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam dengan puji yang sebanding dengan nikmat-Nya dan menjamin tambahannya. Ya Allah Tuhan kami, bagimu segala puji dan segala apa yang patut atas keseluruhan zat-Mu dan keagungan kekuasaan-Mu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan salam atas junjungan kita. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.